Halo teman-teman, jadi di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai numerical control atau NC dan juga computer numerical control. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Maria Clarita Tutobakang dengan NIM 2311003. Perkenalkan, nama saya Delsi Tibarang dengan NIM 2311060. Perkenalkan, saya Yosafat IT Kunukalo dengan NIM 2411068. Perkenalkan, nama saya Alif Maulana Putra, NIM 2311042. Perkenalkan, saya Adrianto, NIM 2311031. Oke, di sini yang pertama itu ada numerical control atau NC. Numerical control adalah teknologi awal untuk mengendalikan mesin produksi secara otomatis menggunakan kode yang terdiri dari angka, huruf, dan simbol. Konsep NC ini diusulkan di akhir tahun 1940-an oleh John Parsons yang merekomendasikan metode kontrol mesin otomatis untuk memandu pemotong giling menghasilkan gerakan lengkung dan profil halus pada lembar kerja. Lalu yang kedua, karakteristik NC. Karakteristik yang pertama itu ada tingkat akurasi lebih rendah dari CNC. Kemudian yang kedua, tidak bisa mengubah parameter saat operasi berlangsung dan tidak punya memori penyimpanan instruksi internal. Yang ketiga, fleksibilitas sistemnya rendah. Kemudian butuh operator yang sangat ahli. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu yang pertama, investasi awal lebih rendah. Kedua, biaya perawatan rendah. Ketiga, teknologinya lebih sederhana. Kemudian kekurangannya itu yang pertama, tidak fleksibel, tidak ada memori. Kemudian yang kedua, operasi kontinunya sulit. Yang terakhir, tingkat akurasinya terbatas. Selanjutnya kita masuk ke bagian cara kerja NC. Sistem numerical control bekerja dengan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, input instruksi. Program instruksi dibuat dalam bentuk kode numerik yang terdiri dari angka, huruf, dan simbol. Yang kedua, penyimpanan di media fisik, yaitu kode instruksi direkam di media fisik seperti punch tape atau kartu berlubang. Selanjutnya ada pembacaan kode, yaitu NC membaca kode dari media fisik secara sekuensial memakai pembaca optik atau mekanis. Yang selanjutnya adalah interpretasi kode. Sistem kontrol NC menerjemahkan kode menjadi sinyal kontrol. Yang kelima, ada eksekusi gerakan, di mana sinyal kontrol dikirim ke motor dan aktuator untuk menggerakkan pahat sesuai instruksi. Selanjutnya ada proses pemesinan, yaitu tool melakukan pemotongan, penggilingan, atau operasi lainnya pada benda kerja. Nah, ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam penerapan sistem NC. Yang pertama, jika ada kesalahan, pita harus dibuat ulang. Yang kedua, tidak bisa mengubah parameter saat proses berjalan. Selanjutnya, pembacaan data lambat karena bergantung pada media fisik. Kita lanjut ke konsep Computer Numerical Control atau CNC. Computer Numerical Control yang selanjutnya akan kita sebut sebagai CNC adalah pengembangan dari NC yang memanfaatkan komputer untuk mengontrol mesin menggunakan bahasa numerik. CNC sendiri adalah sistem yang mengubah bahasa pemrograman atau G-code menjadi gerakan-gerakan aksis di mesin. Di sistem CNC, ada komputer yang mengubah karakter G-code ke bahasa mesin, lalu diproses dan dikirim ke setiap driver motor dalam bentuk sinyal analog maupun digital. Ada beberapa fungsi utama, yaitu mengontrol pergerakan mesin secara otomatis menggunakan program komputer. Yang kedua ada mengubah kode numerik menjadi gerakan mekanis presisi. Yang ketiga mengendalikan aksis X, Y, dan Z secara simultan. Selanjutnya ada mengoperasikan berbagai fungsi mesin seperti kecepatan, arah, dan posisi. Adapun keuntungan atau manfaat dari penerapan sistem ini ialah fleksibilitasnya yang tinggi, presisi tinggi, cocok untuk produksi massal, mengurangi campur tangan operator,
mampu mengerjakan tingkat kerumitan tinggi serta sinkronisasi teknologi. Oke, jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan keunggulan dari mesin CNC. Yang pertama, mesin CNC punya tingkat akurasi yang tinggi. Jadi kesalahan saat produksi bisa ditekan seminimal mungkin. Selain itu, produktivitasnya juga meningkat karena mesin bisa bekerja terus-menerus sampai 24 jam dengan pengawasan yang tidak terlalu ketat. Keunggulan berikutnya adalah konsistensi kualitas, di mana hasil produk yang dibuat akan selalu sama dan seragam. Mesin CNC juga fleksibel dalam hal desain, karena kita bisa dengan mudah mengubah program untuk membuat desain yang baru. Dan yang terakhir, dari sisi keamanan, di mana operator tidak perlu berada terlalu dekat dengan area pemesinan. Selanjutnya ada alur kerja dari CNC. Yang pertama, desain dibuat menggunakan software CAD. Setelah desain selesai, file tersebut dikonversi menjadi G-code menggunakan software seperti Inkscape. G-code ini berisi perintah pergerakan mesin pada sumbu X, Y, dan Z. Selanjutnya, G-code dikirim ke komputer CNC, bisa melalui USB, serial, atau diinput langsung. Kemudian, komputer CNC membaca G-code tersebut dan menerjemahkannya menjadi perintah gerak mesin. Selanjutnya, tahap operasional mesin CNC, di mana komputer akan mengirimkan sinyal kontrol ke driver motor seperti DRV8825. Setelah itu, motor stepper akan menggerakkan sumbu secara presisi dan motor servo akan mengatur posisi naik turun serta laser diode diaktifkan untuk proses engraving. Selanjutnya, alat akan bergerak mengikuti jalur yang sudah diprogram dengan koordinasi beberapa sumbu. Selama proses berjalan, operator tetap bisa memantau dan mengatur parameter seperti kecepatan, kedalaman secara langsung. Selanjutnya, di sini ada contoh siklus kerja pada CNC plotter, yang dimana prosesnya itu dimulai dari pembuatan gambar menggunakan Inkscape, kemudian gambar tersebut diekspor ke G-code dan ditransfer ke Arduino. Arduino membaca G-code dan mengirimkan pulsa ke driver motor, sehingga motor bisa bergerak. Selanjutnya, motor servo akan menurunkan dan menaikkan pena sampai gambar selesai dibuat. Setelah proses selesai, mesin akan kembali ke posisi awal atau home. Oke, jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan keunggulan dari mesin CNC. Yang pertama, mesin CNC punya tingkat akurasi yang tinggi. Jadi kesalahan saat produksi bisa ditekan seminimal mungkin. Selain itu, produktivitasnya juga meningkat karena mesin bisa bekerja terus-menerus sampai 24 jam dengan pengawasan yang tidak terlalu ketat. Keunggulan berikutnya adalah konsistensi kualitas, di mana hasil produk yang dibuat akan selalu sama dan seragam. Mesin CNC juga fleksibel dalam hal desain, karena kita bisa dengan mudah mengubah program untuk membuat desain yang baru. Dan yang terakhir, dari sisi keamanan, di mana operator tidak perlu berada terlalu dekat dengan area pemesinan. Selanjutnya ada alur kerja dari CNC. Yang pertama, desain dibuat menggunakan software CAD. Setelah desain selesai, file tersebut dikonversi menjadi G-code menggunakan software seperti Inkscape. G-code ini berisi perintah pergerakan mesin pada sumbu X, Y, dan Z. Selanjutnya, G-code dikirim ke komputer CNC, bisa melalui USB, serial, atau diinput langsung. Kemudian, komputer CNC membaca G-code tersebut dan menerjemahkannya menjadi perintah gerak mesin. Selanjutnya, tahap operasional mesin CNC, di mana komputer akan mengirimkan
sinyal kontrol ke driver motor seperti DRV8825. Setelah itu, motor stepper akan menggerakkan sumbu secara presisi dan motor servo akan mengatur posisi naik turun serta laser diode diaktifkan untuk proses engraving. Selanjutnya, alat akan bergerak mengikuti jalur yang sudah diprogram dengan koordinasi beberapa sumbu. Selama proses berjalan, operator tetap bisa memantau dan mengatur parameter seperti kecepatan, kedalaman secara langsung. Selanjutnya, di sini ada contoh siklus kerja pada CNC plotter, yang dimana prosesnya itu dimulai dari pembuatan gambar menggunakan Inkscape. Kemudian, gambar tersebut diekspor ke G-code dan ditransfer ke Arduino. Arduino membaca G-code dan mengirimkan pulsa ke driver motor, sehingga motor bisa bergerak. Selanjutnya, motor servo akan menurunkan dan menaikkan pena sampai gambar selesai dibuat. Setelah proses selesai, mesin akan kembali ke posisi awal atau home. Oke, lanjut pemrograman CNC. G-code adalah nama umum dari ISO 6983, format bahasa pemrograman pertama yang dikenalkan dan dikhususkan untuk mesin CNC. G-code menunjukkan pergerakan pahat mesin CNC yang berfokus pada jejak titik pusat pahat di sumbu mesin. Kode-kode fungsi utama. Yang pertama itu adalah preparation function atau G-code sendiri dengan kode G00 yaitu rapid transfers, G01 linear interpolation, G02 circulation interpolation, G03 circular interpolation. Untuk function words ada F dan E yaitu feed function, S spindle function, T dan D tools function, M miscellaneous function. Oke, lanjut. Software pemrograman. Inkscape digunakan untuk membuat gambar vektor kemudian dikonversi menjadi G-code. Langkah pembuatannya yaitu membuat kanvas, import gambar yang akan dijadikan G-code, trace bitmap untuk mengubah gambar menjadi vektor. Terakhir, simpan dengan ekstensi G-code. Lalu ada lab view. Software pemrograman berbasis blok diagram atau grafis digunakan untuk mengontrol sistem CNC dengan komponen front panel atau antar muka pengguna, blok diagram atau source code, dan function palette atau kontrol dan fungsi. Komponen kontrol elektronika CNC. Yang pertama itu adalah Arduino Uno atau Nano, yaitu sebagai microcontrollernya itu sebagai otaknya sistem. Yang kedua itu CNC Shield V3 untuk mengendalikan 4 motor stepper dengan driver DRF8825. Dan yang terakhir itu adalah driver DRF8825, yaitu untuk menggerakkan motor stepper dengan arus mendukung micro stepping. Nah, selanjutnya adalah komponen akuator elektronika CNC. Komponen yang pertama adalah motor stepper bipolar. Jadi, motor stepper bipolar ini berfungsi sebagai penggerak aksis XYZ yang sudut rotasinya itu proporsional pada pulsa masukan. Nah, motor stepper ini adalah perangkat elektromekanis yang mengubah pulsa menjadi elektronis menjadi gerakan mekanis diskret. Nah, motor ini bergerak berdasarkan urutan pulsa yang masuk. Kemudian, yang kedua itu adalah motor servo. Nah, motor servo itu digunakan sebagai aksis Z pada plotter. Dia itu dikontrol oleh sinyal PWM untuk mengatur sudut 0 derajat sampai 180 derajat. Komponen yang ketiga adalah laser diode. Nah, laser diode ini digunakan untuk aplikasi laser engraving yang dimana dia itu punya daya rendah dan dapat dimodulasi dengan lensa.
Nah, laser diode ini adalah komponen semikonduktor yang menghasilkan radiasi koheren atau cahaya laser ketika dia dialiri sama arus listrik. Nah, dia juga punya keunggulan selain dari pada yang tadi, dia juga memiliki ukuran yang kecil dan ringan. Kemudian dia punya intensitas rendah tapi dia efisien. Selain itu dia juga efisiensi output koheren yang tinggi. Yang selanjutnya adalah komponen pendukung elektronika CNC. Jadi komponen pendukungnya itu ada dua. Yang pertama adalah adaptor 12 volt. Adaptor 12 volt ini adalah rangkaian yang mengubah tegangan AC tinggi menjadi DC rendah, yang dimana dia itu berfungsi sebagai alternatif pengganti baterai atau aki. Jadi fungsinya itu adalah sebagai catu daya sistem CNC, di mana dia menyediakan tegangan stabil 12 volt DC untuk driver motor dan komponen yang lain. Selain itu, dia juga mengkonversi listrik AC 220 volt dari PLN menjadi 12 volt DC. Komponen pendukung yang kedua itu adalah MOSFET IRF520. Dia ini merupakan switch elektronik untuk mengontrol laser atau motor dengan PWM. Jadi, MOSFET ini adalah perangkat semikonduktor yang digunakan sebagai switch elektronik dan penguat sinyal, yang dimana struktur terminalnya itu ada source, drain, gate, sama body. Nah, selanjutnya adalah aplikasi CNC dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi CNC dalam kehidupan kita itu bisa kita lihat di dalam industri manufaktur, yang dimana kita bisa melihatnya di pembuatan komponen otomotif, terus produksi suku cadang pesawat. Selain itu juga kita bisa lihat di pembuatan cetakan atau mold making dan pemesinan presisi untuk elektronik. Selanjutnya kita juga bisa lihat di industri kreatif, contohnya kayak cutting vinyl untuk stiker dan dekorasi, terus pembuatan PCB atau printed circuit board, terus juga kita bisa lihat di proses produksi CNC plotter, yang dimana kita menggambar, menulis, atau membuat sketsa otomatis. Kemudian kita juga bisa lihat di proses laser engraving, yaitu kita mengukur pada kayu, akrilik, kulit, ataupun karet. Nah, kita juga bisa lihat apa aplikasiannya itu di beberapa industri lainnya seperti industri furniture, pemotongan kayu presisi, terus industri perhiasan seperti engraving dan cutting, dan juga pendidikan dan prototyping, serta di bidang medis yaitu di bagian prostesi. Nah, yang terakhir kita melihat perbedaan dari NC atau numerical control sama CNC atau computer numerical control. Jadi dari media inputnya sendiri itu terdapat perbedaan, yang dimana kalau NC dia itu media inputnya itu adalah punch tab atau kartu berlubang, sedangkan kalau di CNC media inputnya itu adalah keyboard atau komputer. Nah, kemudian dia juga biaya perawatan kalau di CNC itu lebih rendah dibanding dengan biaya perawatan di CNC. Kemudian fleksibilitas di CNC juga sistemnya lebih rendah daripada fleksibilitas sistem yang di CNC. Kemudian tingkat akurasi sistem di NC itu juga lebih rendah dibanding tingkat akurasi sistem CNC. Kemudian dia juga punya memori penyimpanan instruksi kalau di CNC, tapi kalau di NC itu dia tidak punya memori penyimpanan instruksi. Terus selain itu juga kemampuan ubah parameternya itu kalau di NC tidak bisa diubah saat operasi, tapi kalau di CNC bisa diubah saat operasi. Kemudian untuk kebutuhan operatornya itu kalau di mesin NC kita harus orang yang sangat ahli, tapi kalau untuk di mesin CNC itu tidak terlalu ahli. Kemudian untuk kemampuan operasi kontinunya, dia itu kalau di NC itu sulit, tapi kalau di CNC dia itu dapat berjalan 24 jam. Baiklah, sekian materi mengenai NC dan CNC yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun penulisan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Dadah.